Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu Raden Paku berusia 23 tahun, dia mendapat perintah dari ibu angkatnya untuk mengawal kapal dagang milik ibunya itu. 3 buah kapal dagang dipimpin oleh Juragan Abu Hurairah segera berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik. Bila semua barang yang dibawa dari Gresik habis terjual, maka pulangnya dari Kalimantan, kapal-kapal itu akan dimuati barang dagangan dari Kalimantan untuk dijual lagi di Gresik. Setelah sampai di Kalimantan, Raden Paku tidak menjual barang dagangannya secara kontan, melainkan dibiarkan untuk diambil penduduk Banjar sebagai hutang atau bon. Cara mengembalikannya setelah dalam jangka 10 hari. Juragan Abu Hurairah merasa khawatir karena selama ini barang dagangannya hanya dijual secara kontan. Penduduk Banjar kurang dapat dipercaya bila menghutang barang dagangan. Yang lebih mencemaskan Juragan Hurairah adalah tindakan Raden Paku, yaitu membagi-bagikan sebagian barang-barang dagangannya kepada penduduk Banjar yang fakir miskin. Juragan Abu Hurairah pun menegur, "Bagaimana bila Nyai Ageng Ternate memarahi saya karena tindakan Raden ini?" "Tenanglah paman, semua ini menjadi tanggung jawabku," jawab Raden Paku. "Bagaimana bila nanti saya dipecat?" "Saya jamin paman tidak akan dipecat." Raden mencoba mengusir rasa cemas di hati Juragan Abu Hurairah. Waktu berlalu dengan cepatnya. Setelah 10 hari, ternyata uang-uang yang dibayar penduduk Banjar ternyata tidak ada yang masuk. Juragan Abu Hurairah semakin takut bila nanti kena marah Nyai Ageng Ternate. Apabila uang-uang itu tidak masuk, berarti harta ibu saya masih bercampur dengan harta fakir miskin. Berarti zakat yang dikeluarkan masih kurang. Biarlah uang itu tidak kembali, anggap sebagai ganti zakat yang harus dikeluarkan oleh ibu saya. Demikian kata Raden Paku kepada Juragan Abu Hurairah. "Boleh jadi kita hanya dapat mendapat marah dari Nyai Ageng Ternate," kata Juragan Abu Hurairah. "Tapi bagaimana kita bisa kembali ke tanah Jawa dengan perahu kosong? Perahu-perahu itu harus diisi dengan barang dagangan. Bila tidak pasti akan oleng, diserang ombak, dan kita semua bisa mati tenggelam di dasar lautan. Supaya tidak tenggelam, isilah perahu-perahu kita dengan batu dan pasir pantai," jawab Raden Paku seenaknya. Juragan Abu Hurairah tidak berani membantah, tapi dia menggerutu. Apa yang dilakukan oleh Raden Paku hanya pantas dikerjakan oleh orang-orang bodoh dan tidak waras akalnya. Untunglah pelayaran ke Pulau Jawa tidak mengalami gangguan yang berat. 3 kapal dagang dapat sampai di Gresik dengan selamat, tak kurang suatu apa. Hati Juragan Abu Hurairah kebat-kebit saat melangkah menuju kediaman Nyai Ageng Ternate. Dugaannya benar, janda kaya raya itu marah-marah ketika mendengar ceritanya. "Panggil Paku kemari," hardik Nyai Ageng Ternate. Benar-benar anak tak tahu diri. Raden Paku segera menghadap dan langsung duduk di kursi. Nyai Ageng Ternate yang naik pitam mendamprat Raden Paku habis-habisan. Raden Paku hanya berdiam diri saja. Baru setelah Nyai Ageng Ternate selesai menumpahkan kemarahannya, Raden Paku angkat bicara. "Wahai ibu, janganlah terburu-buru marah. Lebih baik ibu lihat dulu apa sesungguhnya isi ketiga kapal itu. Apalagi yang harus diperiksa. Abu Hurairah tidak pernah berdusta. Dia bilang ketiga kapal itu kau isi dengan batu dan pasir pantai. Untuk apa semua itu? Cepat buang saja ke pinggir laut." Demikian kata Nyai Ageng Ternate dengan nada meledak-ledak. Raden Paku masih tetap tenang. Sedikit pun dia tidak merasa tersinggung dimarahi ibunya. "Sudahlah bu, sebaiknya ibu lihat dulu apa isi ketiga kapal itu," kata Raden Paku dengan lemah lembut. Akhirnya Nyai Ageng Ternate menuruti perkataan anaknya. Dia naik ke atas kapal dan memeriksa karung serta keranjang yang tadinya diisi batu dan pasir. Karung dan keranjang itu ternyata tidak berisi batu dan pasir lagi, melainkan berisi barang-barang dagangan yang sangat diperlukan masyarakat Gresik dan sekitarnya, seperti ratan, damar, dan lain-lainnya. Buru-buru Nyai Ageng Ternate menjumpai Raden Paku dan meminta maaf karena telah memarahinya. Sejak saat itu Nyai Ageng Ternate sadar bahwa Raden Paku itu mempunyai karomah luar biasa. Dia yakin bahwa Raden Paku itu kelak akan menjadi orang yang dikasihi Allah, akan menjadi seorang wali seperti halnya Sunan Ampel.
Nyai Ageng Ternate menjadi insaf sejak peristiwa itu. Dia menjadi seorang muslimah yang taat dan rela menyediakan harta bendanya untuk kepentingan agama kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Dia sangat santun dan penuh belas kasih. Zakat yang harus dikeluarkannya pun sesuai dengan jumlah kekayaannya. Raden Paku sendiri makin giat menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat Gresik. Terlebih karena bantuan dan dukungan dari Sunan Ampel dan Raden Magdim Ibrahim yang terkenal sebagai Sunan Bonang, Islam makin berkembang pesat di sekitar Gresik. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih